Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang psikologi bersyukur. Kelompok kami terdiri dari Almira Nurfatina, Risa Andriani, Tegar Setiawan, Diana Fauziah, dan Nada Amelia. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lanjut ke pemaparan yang pertama, kemudian dilanjut oleh teman-teman yang lain. Langsung saja materi yang pertama, yaitu ada pengertian dari syukur. Menurut Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kosakata syukur berasal dari bahasa Al-Quran yang tertulis dalam bahasa Arab. Kata syukur ini merupakan bentuk masdar dari kata syakara, yaskuru, syukran, wa syukran, dan wa syukranan. Lalu kata kerja ini berakar dari huruf shin, kaf, dan ro. Secara bahasa, syukur ini merupakan pujian atas kebaikan dan penuhnya sesuatu. Nah, syukur ini juga berarti menampakkan sesuatu ke permukaan. Apa sih yang dinampakkan ke permukaan? Nah, yang dinampakkan ke permukaan itu berupa nikmat-nikmat Allah. Lalu, adapun secara istilah, syukur ini merupakan pengakuan terhadap nikmat yang dikaruniakan Allah dan disertai dengan kedudukan-kedudukan kepadanya, dan nikmat tersebut sesuai dengan tuntutan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada jenis-jenis syukur. Nah, syukur ini terbagi menjadi dua, yaitu personal dan transpersonal. Personal adalah rasa terima kasih kepada seseorang yang ditujukan khusus kepada orang lain atau yang telah memberikan kebaikan kepada dirinya. Lalu adapun secara transpersonal, nah, transpersonal ini merupakan ungkapan terima kasih kepada Tuhan atau kepada kekuatan yang lebih tinggi atau kepada dunianya. Kemudian kita lanjut aspek psikologi syukur. Itu ada 4 poin. Yang pertama ada intensity, yang kedua ada frekuensi, yang ketiga ada span, dan yang keempat ada density. Nah, yang pertama ada intensity. Intensity itu adalah sifat syukur yang dilakukan oleh seseorang ketika mendapatkan peristiwa baik, itu memiliki intensitas yang lebih tinggi dibandingkan seseorang yang kurang bersyukur. Terus yang kedua ada frekuensi, yaitu sifat syukur yang sering dilakukan oleh orang dalam kehidupannya. Contohnya ketika dia mendapatkan hal-hal baik, hal-hal yang sederhana, dan bahkan ketika mendapatkan perlakuan sopan dari seseorang pun dia memiliki rasa syukur tersebut. Terus yang ketiga ada span. Nah, span ini adalah sifat syukur yang cangkupannya itu lebih luas, seperti rasa syukur terhadap keluarga, terhadap pekerjaan, terhadap kesehatan, dan segala hal-hal baik yang telah diraih dalam kehidupannya. Terus yang terakhir ada density. Nah, density ini merupakan sifat syukur yang diberikan kepada orang-orang yang dianggapnya telah berkontribusi atau membantu untuk orang tersebut mendapatkan peristiwa baik. Contohnya, ketika seseorang mendapatkan pekerjaan baik, maka dia akan menimbulkan rasa syukur terhadap orang-orang yang dianggapnya telah berkontribusi dengan menyebutkan nama keluarga, orang tua, dan juga teman-temannya. Sini saya akan menjelaskan terkait komponen psikologi bersyukur. Nah, menurut dari Fitzgerald dalam R.A. Emmons dan M.A.M. Kulloch dalam Psychology of Gratitude mengidentifikasikan 3 komponen dari kebersyukuran. Yang pertama itu ada a warm sense of appreciation, di mana hal ini merupakan suatu penilaian dan penghargaan terhadap orang lain yang bersifat hangat untuk seseorang atau sesuatu yang meliputi perasaan cinta maupun perasaan kasih sayang. Yang kedua itu ada a sense of goodwill, di mana hal ini merupakan suatu kehendak yang baik yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu yang meliputi keinginan untuk membantu orang lain yang lagi kesusahan atau keinginan untuk berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Kemudian yang ketiga ada a disposition to act, di mana hal ini merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak positif dan memberikan penghargaan atau berkehendak baik kepada orang lain, lingkungan, ataupun Tuhannya, yang meliputi intensi menolong orang lain, membalas kebaikan orang lain, dan beribadah.
Sedangkan menurut Al-Ghazali ada 3 komponen dalam bersyukur. Yang pertama itu ada komponen hati. Nah, komponen ini merupakan perasaan-perasaan atau daya emosi yang khas dan kuat yang berasal dari rasa kebersyukuran seorang hambanya dari apa yang telah ia miliki. Hal ini tercermin dengan timbulnya rasa puas, rasa gembira, dan pengakuan terhadap nikmat yang telah ia terima. Kemudian yang kedua itu ada komponen lisan. Nah, komponen lisan itu sendiri merupakan kita itu menampakkan kebersyukuran itu dengan pujian-pujian yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang terakhir itu ada komponen perbuatan. Komponen perbuatan itu sendiri yaitu dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan kepadanya dan menjalankan perintahnya. Dan seseorang akan merasa takut apabila nikmatnya itu digunakan untuk melakukan kemaksiatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan terkait manfaat dari bersyukur. Adapun manfaat bersyukur dalam pandangan Islam itu sebenarnya ada banyak, tetapi saya hanya mengambil beberapa saja. Yang pertama yaitu hidup penuh keberkahan. Nah, salah satu manfaat yang didapatkan seseorang jika rajin bersyukur adalah membuat hidup menjadi lebih berkah. Dalam bersyukur, orang tersebut merasa tercukupi berapapun rezeki yang didapatkannya. Lalu yang kedua yaitu terhindar dari penyakit hati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga menghindarkan seseorang dari penyakit hati seperti sombong, iri, dengki, dendam, dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui bahwa penyakit hati dapat membuat hidup seseorang menjadi tidak tenang. Bahkan hal-hal tersebut bisa meningkatkan resiko penyakit yang berhubungan dengan kesehatan seseorang. Allah Subhanahu wa taala pun tidak menyukai orang-orang yang menyimpan penyakit di dalam hatinya. Nah, lalu yang ketiga yaitu meningkatkan keimanan seseorang. Bersyukur juga bisa menjadi cara untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang harus ridho ataupun ikhlas, mampu menerima dengan senang hati atas semua pemberian yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan dunia, seseorang harus bisa memandang orang lain yang nasibnya tidak seberuntung dirinya agar bisa meningkatkan rasa syukur. Nah, adapun hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang artinya 2 hal apabila dimiliki oleh seorang, dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Dalam urusan agama, ilmu dan ibadah, dia melihat kepada yang lebih tinggi lalu meniru dan mencontohnya. Dalam urusan dunia, dia melihat kepada yang lebih bawah lalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia masih diberi kelebihan. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini yaitu ketika kita urusan akhirat, urusan ibadah ataupun ilmu, kita harus melihat orang yang di atas kita supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Dan sebaliknya, kalau urusan dunia, kita harus melihat orang yang lebih bawah dari kita karena mereka tidak seberuntung kita, karena mereka tidak seberuntung kita dalam urusan dunia. Contohnya, ketika kita makan nasi rames, kita berpikir bahwasannya banyak orang di luar sana belum tentu ia bisa makan. Nah, maka daripada itu, kalau urusan dunia kita harus melihat orang yang di bawah kita agar menimbulkan sifat bersyukur. Lalu yang keempat yaitu dijanjikan surga. Nah, ketika seseorang menerima keadaannya dengan syukur dan tabah saat tertimpa masalah, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga kepada orang tersebut. Surga adalah tujuan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa selama hidup di dunia. Lalu yang kelima yaitu
ditambahkan kenikmatannya. Seseorang yang senantiasa mengucap syukur dengan kondisi apapun itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya. Sebaliknya, ketika seseorang lebih banyak mengeluh dan selalu iri dengan kehidupan orang lain, maka hidupnya akan semakin sengsara. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Al-Qur'an surat Al-Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, nikmat Allah yang diberikan oleh Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Nah, lalu berikutnya yaitu manfaat bersyukur dalam dunia psikologi. Yang pertama yaitu meningkatkan interaksi sosial. Nah, manfaat bersyukur yang pertama adalah dapat meningkatkan interaksi sosial kita. Sebuah studi yang dipublikasikan Emotion mengatakan bahwa ungkapan terima kasih dengan sikap yang baik serta menunjukkan apresiasi dalam membantu kita mendapatkan teman baru. Dengan bersyukur, interaksi antara satu orang dengan orang yang lainnya juga dapat meningkat. Lalu yang kedua, menciptakan emosi yang positif. Nah, semakin banyak kita bersyukur, tentu saja akan semakin mendatangkan perasaan yang positif pula, karena kita akan memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang positif dan akan selalu mengambil hal baik dari setiap kejadian buruk sekalipun itu, karena kita yakin tentu ada hikmah dan pelajaran baik di balik itu semua. Lalu yang ketiga yaitu terhindar dari resiko terkena penyakit degeneratif. Sebuah penelitian yang dimuat dalam American Journal of Cardiology tahun 1995 mengungkapkan bahwa seseorang yang memiliki emosi dan pikiran positif, maka orang tersebut akan organnya itu, tubuhnya berfungsi lebih baik sehingga membuat seseorang tersebut lebih sehat. Lalu yang keempat yaitu menjadikan hati kita tenang. Nah, dengan selalu bersyukur dalam setiap keadaan yang kita alami dapat mendatangkan ketenangan dalam hidup kita, sehingga kita selalu berada dalam perasaan yang selalu stabil, sehingga membuat hidup kita menjadi lebih tentram dan damai. Lalu yang terakhir yaitu menyehatkan jantung. Penelitian membuktikan bahwa bersyukur tidak hanya dapat membuat suasana hati menjadi nyaman saja, akan tetapi juga dapat menyehatkan jantung. Nah, sikap mental yang positif akan memberikan manfaat kesehatan bagi jantung kita. Sikap mental yang baik seperti selalu bersyukur akan mengurangi level depresi, stres, dan kecemasan yang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai macam-macam syukur. Macam-macam syukur itu terbagi menjadi 3. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan perbuatan. Yang pertama yaitu syukur dengan hati. Syukur dengan hati merupakan mengetahui dan meyakini bahwa semua nikmat yang kita miliki merupakan pemberian dari Allah. Syukur dengan hati ini akan membuat seseorang merasa keberadaan nikmat itu ada pada dirinya, sehingga ia tidak akan lupa kepada Allah sebagai pemberi nikmat. Syukur yang kedua yaitu syukur dengan ucapan atau lisan. Syukur dengan ucapan atau lisan itu bisa dilakukan dengan menyanjung, memuji, atau menyebut-nyebut Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Nah, bentuk dari syukur dengan ucapan ini biasanya berwujud zikir. Nah, selain itu juga
Syukur dengan ucapan ini memiliki dua sifat yang berhubungan dengan nikmat. Sifat yang pertama yaitu sifat umum, merupakan menyifati Allah dengan sifat kedermawanan, kemuliaan, kebaikan, kemurahan, atau sifat-sifat sempurna lainnya. Kemudian sifat yang kedua yaitu bersifat khusus, yaitu dengan menyebut-nyebut nikmat Allah serta menggambarkannya atau menginfokannya kepada orang-orang bahwa nikmat yang kita miliki itu datangnya hanya dari Allah, bersumber dari Allah. Kemudian syukur yang ketiga yaitu syukur dengan anggota badan atau perbuatan. Syukur dengan anggota badan ini artinya kita menggunakan anggota badan ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Karena masing-masing anggota badan yang kita miliki itu memiliki kewajibannya sendiri-sendiri. Nah, syukur dengan anggota badan ini tidak akan sempurna kecuali dengan menaati Allah dan Rasul-Nya, yaitu dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Juga dapat menggunakan nikmat-nikmatnya di jalan yang diridhoi Allah. Nah, baiklah teman-teman semua, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.